Ya, mohon maaf terputus ya. Kita masuk lanjut ke serviks inkompeten ya, atau inkompetensi serviks ya. Di sini yang dimaksud dengan inkompetensi serviks adalah menggambarkan kelemahan fungsional leher rahim ya, yang harusnya dia bisa rapat, bisa berkontriksi, namun terjadi kelainan ya, defek atau pada fungsi maupun struktur ya. Nah, kalau nanti mendapatkan ibu hamil ya mengalami dilatasi serviks, namun tanpa rasa sakit, ini merupakan tanda klasik dari inkompetensi serviks ya, tanda utama. Tentu kalau inkompetensi serviks ini ya nanti menjadi faktor predisposisi terjadinya partus prematurus ya, atau abortus atau imatur gitu ya. Karena belum waktunya, belum matur gitu ya, terjadi pembukaan serviks ya. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata dampak dari inkompetensi serviks ini bukan hanya kelahiran prematur ya, atau prematur iminen gitu ya, namun juga ini kita lihat ada proses patologis yang karena kita tahu banget serviks ini kan harusnya rapat. Serviks ini menjadi barier masuknya mikroorganisme dari vagina ke dalam atas ya, ke uterus ya. Namun seandainya serviks ini terbuka, maka memungkinkan berbagai macam mikroorganisme masuk ke atas menyebabkan infeksi ya, baik pada saluran perkemihan maupun pada saluran reproduksi ya. Penyebab dari inkompetensi serviks ini ada faktor kongnital, faktor akuisita, dan faktor fisiologik ya. Ya, kalau faktor kongnital ini perkembangan abnormal ya. Jadi memang pada awal sejak dia masa organogenesis terjadi kelainan jaringan fibromuskular ya, yang menyebabkan kelemahan serviks tersebut ya. Ya, faktornya banyak, terutama nanti kita perlu melihat kromosom apa yang berperan pada sistem reproduksi ya. Kalau ternyata kromosom yang berperan pada sistem reproduksi mengalami ketidaknormalan, yaitu salah satunya nanti bisa menyebabkan ini inkompetensi serviks ya. Kemudian ada faktor akuisita. Akuisita ini lebih pada faktor trauma gitu ya, misalnya riwayat persalinan traumatik, penggunaan cuna, mungkin ada ekstraksi bahu pada distosia bahu ya, SC yang paling rendah ya di daerah serviks, mendekati serviks ya. Kemudian ada riwayat kuretase, dilatasi yang berlebihan saat kuretase, amputasi serviks misalnya pada kasus kanker ya, ada riwayat kanker ya, baik melalui konisiasi maupun kauterisasi ya. Kalau yang faktor fisiologik ini terkait dengan hormonal ya, penurunan pada hormon ini ya, hormon estrogen ya, mempengaruhi kekuatan kolagen jaringan ya. Ya, memang pada akhir masa kehamilan ini jelas ya, karena estrogennya turun, kekuatan kolagennya juga berkurang ya, dipacu ada kontraksi dari atas, ini yang menyebabkan terjadinya kontraksi, kemudian terjadi pembukaan serviks ya. Namun ada kalanya kehamilan itu bermasalah di mana produksi progesteronnya menurun sebelum waktu matur ya, adalah oksitosinya pasti sudah naik ya. Nah ini progesteronnya turun, oksitosin naik, maka tidak ada menghalangi oksitosin untuk merangsang terjadinya kontraksi ya, sehingga akhirnya terjadi pembukaan serviks secara prematur ya. Nah kemudian ini mohon maaf, ini salah judul ya, ini harusnya narkotika ya, narkotika ya. Ya, jadi kita pada masa kehamilan itu mungkin juga ya wanita yang dalam pemakaian zat berbahaya, ya narkotika, narkoba itu mengalami kehamilan ya. Nah, kita tahu bahwa zat-zat narkotika ini ya sangat mengganggu pada sirkulasi darah ya, terutama dia menyebabkan penyempitan pembuluh darah ya, kemudian kelemahan fungsi saraf ya, kemudian kelemahan jaringan otot ya. Ini kita tahu banget kalau kita mempunyai kata kunci kelemahan saraf, jaringan otot, pembuluh darah, ya sudah gitu ya, berarti nanti mengganggu sirkulasi darah, mengganggu kerja organ-organ vital gitu ya, yang semuanya itu akan berefek ya, akan berefek pada sirkulasi darah atau sirkulasi uteroplasenta yang dikirimkan dari ibu ke janin gitu ya. Ya. Ada juga tambahan misalnya suka tidur, kemudian dia tidak nafsu makan ya. Nah, kemudian juga nanti belum lagi kalau penggunaannya itu beresiko terhadap PMS misalnya pada HIV, hepatitis B gitu ya. Itu juga menambah resiko gitu ya. Ya. Kemudian ada ini ya, kalau kokain itu menyebabkan keguguran juga ya, PCT, pertumbuhan janin terhambat, nanti larinya ke prematur BPR ya, cacat kongnital dan sebagainya ya. Jadi ini adalah gambaran gitu ya,
dampak-dampak kalau ada ibu hamil yang menggunakan narkotika atau narkoba ya. Nah, ini nanti kita bisa mencoba mengidentifikasi ya tanda-tanda yang bisa kita lihat, misalnya ibu ini gelisah ya, mengamuk, mengantuk ya, yang ternyata ini tanda-tanda ini bukan karena selalu gangguan kejiwaan ya. Kita harus hati-hati ya, kalau ada tanda-tanda seperti ini harus kita cek ulang ya. Cek ulang untuk misalnya riwayat atau kemungkinan ibu ini menggunakan obat-obat narkotika atau narkoba ya. Kemudian persalinan preterm, nah, ini jelas banget kalau persalinan term atau aterm atau matur kan 37 minggu sampai 42 minggu ya. Nah, ini tentu saja kalau di bawah 37 minggu sudah ada kontraksi, dilatasi serviks yang progresif gitu ya, dan mulai ada episema gitu ya. Ini berarti kita masuk ke persalinan preterm ya. Nah, ini intervensi yang sesaat, misalnya kalau kita mendapatkan persalinan preterm itu kan kita memberikan terapi untuk menekan efek oksitosin ya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu efektif kalau dilakukan setelah masuk pada diagnosa persalinan preterm iminen gitu ya, sudah mengancam ya. Harusnya kita mengidentifikasi dulu faktor-faktor penyebab persalinan preterm ini apa saja. Ya, nanti kalau dari awal diketahui ada faktor-faktor penyebab persalinan preterm, tentu kita melakukan intervensi ya, apapun itu faktornya ya. Nah, ini kita lihat ternyata persalinan preterm ini penyebab kematian perinatal sebanyak 75% ya. Jadi kalau kita mendapat 100 kematian perinatal, 75-nya ini karena preterm ya. Penyebabnya banyak ya, ada idiopatik itu tidak bisa jelaskan secara teori ya, masih dalam proses penelitian, dicari lagi faktor penyebabnya apa ya. Perdarahan antepartum, KPD ya, korioamnionitis, kemudian ada kemeli, ada polihidramnion, serviks inkompeten, berbagai penyakit pada ibu dan kelainan fetus ya. Nah, ini penyebab-penyebab dari persalinan preterm ya. Bisa jadi karena anemianya, bisa jadi karena ada infeksinya ya, kemudian bisa jadi karena overdistensinya gitu ya. Bisa jadi berbagai macam penyakit, misalnya ada hipertensi, kemudian gangguan sirkulasi uteroplasenta gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya diabetes, fungsi dari uterusnya berkurang ya, karena nggak bisa dihasilkan energi ya, karena ada glukosa yang masuk ke uterus ya, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya persalinan preterm. Ya, kalau tadi kita katakan hamil aterm kan 37 sampai 42 minggu ya. Nah, kalau yang di bawah 37 tadi preterm, sekarang yang di atas 42 kita sebut dengan postterm atau serotinus, atau lewat waktu atau lewat bulan, atau bisa dikatakan prolonged pregnancy, extended pregnancy, postdate atau postdatisme, atau pasca maturitas, sama gitu ya. Nah, rumusnya juga pakai Nagel masih ya. Kemudian untuk etiologinya serotinus banyak ya. Nah, ini misalnya ada permasalahan pada plasenta ya, di mana plasenta ini sampai aterm ini masih menghasilkan progesteron ya. Nah, kalau progesteronnya masih tinggi, ini tentu saja dia akan menekan efek dari oksitosin ya, sehingga tidak muncul kontraksi. Kemudian teori oksitosin ini pelepasan oksitosin yang kurang ya. Misalnya ada permasalahan pada hipofise ya. Karena kita tahu kalau oksitosin kan dihasilkan oleh hipofise posterior ya. Jika ada permasalahan pada bagian otak yang hipofise posterior ya, atau apakah infeksi, apakah hipertensi terus ada kematian jaringan misalnya ya, ada iskemik pada otak, ini bisa mengganggu pelepasan oksitosin. Kalau progesteron dihasilkan oleh ovarium dan plasenta. Namun kalau oksitosin dihasilkan oleh hipofise posterior ya. Kemudian ada teori kortisol atau ACTH janin ya. Ini kortisol ini akan mengaruhi plasenta sehingga produksi progesteron berkurang dan memperbesar estrogen, yang selanjutnya berpengaruh terhadap meningkatnya produksi prostaglandin ya. Namun pada cacat bawaan seperti misalnya anencefalus ya, hipoplasia adrenal janin, dan tidak adanya kaliar hipofisis janin ini menyebabkan kortisol tidak diproduksi gitu ya, sehingga gitu ya, hormon progesteron dan estrogennya ini akan tetap diproduksi oleh plasenta gitu ya. Jadi dikatakan kortisol mempengaruhi ini akan menurunkan gitu ya. Namun kalau kortisol nggak ada, tentu saja tidak ada yang menekan produksi progesteron dan estrogen. Nah, selama progesteron estrogen ada, ini akan melawan efek dari oksitosin ya,
sehingga oksitosinnya akan sulit mempengaruhi otot untuk berkontraksi. Kemudian pada saraf uterus ya, tekanan pada ganglion cervicalis pada plexus Frankenhauser ya, Frankenhauser akan membangkitkan kontraksi uterus. Namun pada tidak ada tekanan, kelainan letak misalnya ya pada ini ya, pada kita bicara presentasi bokong, pada kita presentasi lintang, paling pusat pendek gitu ya, sehingga menghambat janin turun. Nah ini juga akan mengurangi tekanan pada ganglion cervicalis ya, sehingga nanti akan berkurang rangsangan kontraksi. Yang kita kenal bahwa kontraksi itu kan fundal dominan, tapi aslinya kan asalnya dari bawah ya, dari daerah sakrum kemudian dibawa ke atas. Namun kalau tidak ada tekanan pada sakrum ya dengan tadi penyebab-penyebab tadi, maka ya tidak ada rangsangan untuk terjadinya kontraksi atau rangsangannya kecil ya. Kemudian herediter. Nah, kalau ibunya pernah mengalami posterem saat anak perempuan, maka anak perempuan juga bisa. Kalau ini nanti terkait pada kelainan jaringan ya, kelainan apa namanya otot ya, saraf gitu ya, yang bisa menurun gitu ya, karena kita tahu bahwa ada keturunan genetika yang terkait dengan struktur dari jaringan ya. Nah, kemudian kita bicara tentang ketuban pecah prematur ya. Ya, kalau preterm ini di bawah 37, kalau term tentu ini lebih sama dengan 3 sama gitu ya, seperti diagnosa persalinan ya. Nah, ini periode laten apa ini? Periode laten ini artinya adalah waktu saat pecahnya membran sampai dimulainya persalinan ya. Kalau usia kehamilan semakin muda, tentu latennya semakin lama, tentu saja lah. Kalau semakin muda, berarti progesteron estrogen masih banyak ya, oksitosinnya rendah gitu ya, sehingga kalaupun ketubannya pecah, tapi oksitosin belum cukup tinggi ya, dan kalaupun dia oksitosin ini merangsang kontraksi, ternyata kita punya progesteron estrogen yang masih menekan ya, sehingga kontraksinya nggak bisa maksimal ya. Ya, jadi ini kita ingat bahwa antara yang ketuban pecah sebelum persalinan, yang preterm ini lebih berisiko lah ya. Nanti dia larinya juga ke partes lama, resiko infeksinya juga lebih tinggi ya. Karena semakin lama kan, semakin lama barier itu terbuka, semakin memungkinkan banyaknya mikroorganisme yang masuk, gitu ya, lebih banyak dibandingkan yang ketuban pecah prematur atau ketuban pecah sebelum melahirkan, tapi dia sudah ada rem ya. Penyebabnya macam-macam ya, ada idiopatik sama kayak yang tadi di atas ya. Idiopatik ini berarti tidak diketahui penyebabnya, masih dalam proses investigasi ya. Bisa infeksi, nanti kalau selaputnya terinfeksi, dia akan menjadi melemah ya, tongusnya akan melemah ya, dia akan semakin tegang, kaku gitu ya. Kalau jaringan yang tegang kaku itu lebih mudah robek ya. Polydramnion tentu saja overdistensi ya, merobekkan ketuban. Kemudian inkompetensi serviks juga bisa, anomali uterin juga bisa. Ya, kalau inkompetensi serviks tentu karena serviksnya ini membuka, maka ketubannya semakin tertekan ke bawah ya, semakin tergencet ya, dia nggak bisa bertahan. Kita kalau serviksnya itu masih rata, dia masih akan tetap ada di atas. Seperti ini yang kita lihat ini namanya gambar inkompetensi serviks, di mana serviksnya mulai membuka ya, otomatisnya ada yang masuk ya. Yang masuk nanti akan tertekan dari atas, bisa terjadi pecahnya ketuban ya. Kalau anomali uterin itu berarti bentuk urutnya bermasalah ya, bisa septum gitu ya, kemudian ada polip dan sebagainya. Ya. Kemudian akibat pemasangan sisiplet pada serviks atau amniocentesis ya, ini nanti intinya pemasangan alat itu mencederai si kulit ketuban ya, terjadi kebocoran ya, kemudian trauma, jatuh dan sebagainya ya. Kemudian PJT atau pertumbuhan janin terhambat, atau ini kita sebut IUGR ya, mungkin lebih familiar pada kita IUGR ya. Nah ini janin dengan berat badan kurang sama dengan 10 persentil, lingkar perut kurang dari atau sama dengan 5 persentil, atau FLAC-nya ini lebih dari 24 melalui USG ya, ini bisa diketahui ya. PJT tidak sama dengan kecil masa kehamilan ya. Pada kecil masa kehamilan oleh beberapa keadaan ya, BRT keliru, gangguan kromosom dan sebagainya ya. Pada KMK hanya 10-15% yang PJT ya. Jadi tidak semua KMK atau kecil masa kehamilan itu PJT ya. Pada KMK ini hanya 10-15% yang PJT ya. PJT ini bisa simetris, bisa asimetris ya. Kalau kurang sama dengan 20 minggu ini simetris ya.
Ini penyebabnya karena kromosom, karena infeksi gitu ya. Kalau yang di atas 20 minggu ini karena insufisiensi plasenta ya. Ini kita bisa lihat ya, yang simetrik seperti apa ini ya. Yang simetrik ini 20-30% dari kasus IUCR ya. Ya, ini dia penyebabnya karena ada kelainan genetik, ada infeksi TORS gitu ya. Nah, kalau yang asimetrik ini ya ini kita lihat 70-80% dari kasus IUCR ya. Ya, kronik hipoksia, malnutrition dan sebagainya ya. Kita bisa lihat di sini ya bagaimana bedanya antara simetrik dan asimetrik ya. Ini adalah yang appropriate. Appropriate itu artinya yang sesuai gitu ya, yang normal pertumbuhannya ya. Yang ini tadi adalah yang simetrik seperti ini, yang ini asimetrik ya. Kalau simetrik itu dia apa ya? Dia proporsional ya tubuhnya ya. Ya, dia lebih kecil dari normal tapi dia proporsional. Tapi kalau yang asimetrik ini dia nggak proporsional, kita lihat ya. Ya, ini masih seperti bentuk kalau dia embrio di mana kepala jauh lebih tinggi dari badan, kepalanya lebih besar dari badan ya. Penyebabnya banyak ya, bisa karena riwayat PJT ya, apapun itu kalau nggak dikoreksi penyebabnya bisa berulang ya. Ya, anemia, pola hidup, pola istirahat ya, kemudian kunjungan ANC ya, kemudian pola-pola hidup yang nggak sehat, merokok, hewan peliharaan dan sebagainya ya. Berat badan sebelum hamil dan selama hamil rendah, makanya kita harus cek IMT ya, harus tahu banget IMT-nya, karena kita harus menentukan status gizi sebelum hamil berapa dan kita punya target ya selama hamil ini dia perlu peningkatan berat badan berapa kilo ya, harus terpenuhi gitu ya. Karena kita harus ingat ya, ada sekian persen yang untuk pertumbuhan janin, ada yang untuk pertumbuhan ibu, persiapan laktasi dan sebagainya. Kemudian maternal hipoksia, apapun penyebabnya, dari anemia, dari ibunya punya penyakit sesak napas dan sebagainya, yang intinya mengurangi suplai oksigen dari ibu ke janin ya. Riwayat APS ya, ini juga bisa jadi karena infeksi ya. Oke, kalau infeksi itu pembuluh darah menjadi kaku ya, sirkulasi darah yang ke janin berkurang. Gemeli bisa ya, jadi kekurangan suplai karena dipakai oleh dua janin. Kelainan plasenta juga bisa, banyak jenis kelainan plasenta ya, plasenta yang terlalu kecil ya, kemudian plasenta yang bercabang dan sebagainya ya. Oleh karena itu, kelainan plasenta yang kita cek setelah plasenta lahir itu bukan hanya untuk mengidentifikasi apakah ada bagian yang ketinggalan atau tidak, tapi juga sebenarnya untuk mengidentifikasi bagaimana kecukupan sirkulasi uteroplasenta dari ibu ke janin ya, melalui besarnya ya, jumlahnya kotiledon dan sebagainya ya. Ya, kemudian memakaian obat-obatan, hidantoin, coumarin ini obat-obatan yang bisa menghambat sirkulasi darah atau sirkulasi uteroplasenta dari ke janin ya. Intinya kalau sirkulasi darahnya terganggu, berarti semua zat yang disalurkan oleh darah itu berkurang ya. Semuanya ya, oksigen ya, kemudian protein, kemudian glukosa dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita ke fetal distress ya, gawat janin ya. Gawat janin ini terjadi bila janin kurang oksigen selama di dalam uterus ya. Ditandai kalau kita cek BCG bisa di bawah 100 atau di atas 180 per menit. Ketuban kental bercampur mekonium. Tentu saja kenapa bisa ada mekonium gitu ya? Kita sangat khawatir ya kalau pada saat PT kita mendapatkan ketubannya bercampur dengan mekonium gitu ya. Mekonium ini seharusnya tidak keluar ya pada janin yang sejahtera, pada janin yang sehat ya. Karena kita punya sphincter ani yang kuat, yang menutup rapat kalau cukup sirkulasi oksigen ke sphincter ani itu. Namun pada kondisi fetal distress, janin ini kan kekurangan oksigen ya, kekurangan oksigen, termasuk juga oksigen yang dikirim ke sistem pencernaan, termasuk peristaltik usus, termasuk juga pada sphincter ani. Sehingga sphincter aninya karena nggak dapat oksigen dia akan melemah, tonusnya akan membuka ya, sehingga mekonium yang harusnya tetap diam di dalam usus ini bisa keluar dan masuk ke dalam air ketuban ya. Penyebabnya banyak banget ya, dari patas lama, hipotensi atau hipertensi, anemia, diabetes, hipoglikemia, bolak balik pusat, apapun ini penyebabnya, ini adalah yang menyebabkan kekurangan suplai darah atau khususnya lagi suplai oksigen dari ibu ke bayi ya. Punya dehidrasi ya, ibunya perdarahan banyak, ada penyempitan pembuluh darah, kekurangan sirkulasi darah dari ibu ke janin ya.
Kemudian juga bisa juga diabetes. Diabetes ini darahnya pekat kan, darahnya viskositasnya tinggi, maka sulit dialirkan ya. Kemudian hipoglikemi, kita tahu banget kunci tadi ya, kunci metabolisme itu dua, glukosa dan oksigen ya. Kalau hipoglikemi ya berarti janinnya ini akan kurang glukosa juga. Glukosa janin ini kan juga perlu glukosa ya untuk membangun energi di sel-sel tubuhnya, termasuk paru-paru, termasuk jantung ya. Kalau dia kurang glukosa kiriman dari ibunya, maka fungsi organ vitalnya juga akan terganggu. Dia akan sulit mengalirkan ya oksigen ke seluruh tubuhnya ya. Prolap tali pusatnya turun, ketekan gitu ya, ada solusi atau aborsi plasenta, perdarahan banyak ya, ada ruptur ya, nah, dan seterusnya ya, banyak banget ya. PT juga, kalau kita nggak jaga PI ya, kemudian kita nggak hati-hati gitu ya, ini juga bisa menekan tali pusat, terjadi tali pusatnya apa ya, mengganggu peristaltik tali pusatnya berhenti, kemudian sirkulasi ke janin juga berkurang ya. Ada insufisiensi plasenta, misalnya pada serotinus, plasenta sudah mulai mengalami pengkapuran ya, sehingga dia nggak bisa mengirimkan darah banyak dari ibu ke janin ya. Preeklamsia ya, nanti supaya darahnya ke plasenta kurang gitu ya, plasentanya gangguan fungsi ya. Ada RH isoimunisasi, namanya RH isoimunisasi ini, di mana sel darah ibu itu menganggap sel darah janin sebagai antigen sehingga dihancurkan ya, sehingga janin kurang darah merah ya, dia kekurangan oksigen ya. Twin to twin transfusion ya, di mana aliran darah ke satu janin lebih baik, lebih banyak dibandingkan yang janin yang satunya ya. Prematur jelas lah ya, fungsi plasenta belum normal ya. Di situ ada nanti kita kekurangan surfaktan, bahwa surfaktan ini kan protein yang diperlukan untuk mengurangi resistensi alveoli ya, mengurangi ketegangan alveoli supaya alveolinya bisa mengembang dan mengempis, nanti aliran oksigennya ke paru-paru lebih cukup, lebih baik ya. Kemudian ada berbagai macam obat ya, ini terutama obat-obat yang sifatnya tokolitik, penenang gitu ya, mengganggu fungsi otot dan saraf ya. Dehidrasi maternal ya, dehidrasi ini kita tahu banget lah ya, darah itu kan bukan hanya sel darah ya, kipung darah ya, dia juga ada serum, plasma, nah itu yang mengalirkan kan itu. Nah, cairan pembentuk serum plasma ini kan dari cairan yang ada di tubuh itu. Kalau ibunya dehidrasi, maka cairan yang menyertai darah itu akan berkurang ya. Kemudian ada supin hipotensi, maka kita tahu banget ibu hamil kan nggak boleh terlentang ya, karena ada vena cava inferior pada abdomen bawah ya. Kalau ibunya terlentang atau miring kanan ya, nanti uterusnya akan menekan vena cava inferior sehingga mengganggu aliran darah balik ke jantung ya. Yang ke jantung kurang, tentu saja darah yang dialirkan dari jantungmu ke tubuh juga akan berkurang ya. Gemeli, ya. Gemeli adalah satu kehamilan dengan janinnya 2 atau lebih gitu ya. Diagnosisnya ya jelas banget lah ya, PFU lebih tinggi, lebih besar ya. Ya, kita bisa mendapat kepala janin lebih kecil lah ya, lebih kecil biasanya karena dia sirkulasi darah dari ibu itu tetap, tapi dibagi 2 maka pertumbuhan janin juga akan lebih kecil ya. 2 balut teman atau lebih tergantung, kalau janinnya 2 ya berarti 2 balut teman menggambarkan ada 2 janin ya. Ya, kemudian denyut jantung janinnya terdengar lebih dari 1 ya. Kemudian ada 2 jenis ya, ada monozigotik dan disigotik ya. Kalau monozigotik satu sel telur sehingga memiliki jenis kelamin yang sama, gennya juga identik banget, karakteristik fisiknya sama persis gitu ya. Ya. Ini kalau yang monozigotik ini karena terjadi pembelahan pada oosit pasca fertilisasi ya. Nah, jadi sudah difertilisasi dia membelah, sudah ketemu antara sperma dan ovum yang awalnya satu dia membelah ya. Maka dari itu dia kan identik ya. Kalau yang disigotik ini dari 2 sel telur oleh 2 sperma ya, bisa jadi pada saat satu masa subur sel telur dari ovarium kanan keluar, kiri keluar ya. Sperma yang masuk dari vagina kan menyebar kanan kiri, dia nggak tahu ovumnya di mana, dia menyebar. Nanti kalau ternyata di kanan kiri ketemu dengan ovum, ketemu 2 ovum, berarti ada 2 pembuahan dengan 2 ovum dan 2 sperma ya. Nah ini tentu nggak identik gitu ya. Ini bisa jadi nanti seperti kakak adik ya, ada kemiripan tapi nggak identik ya. Banyaknya disigotik ya, jarang banget yang sudah difertilisasi terus membelah, itu jarang ya. Ya, kalau kita tahu ada kehamilan gemeli, ini sebenarnya adalah kelainan ya, kelainan
embrio ya, kelainan hasil pembuahan ya. Ya, karena harusnya secara fisiologis hanya ada satu sel telur yang dimatangkan oleh tubuh kita ya. Karena sel telur kita, folikel kita itu punya masa tumbuh yang berbeda-beda. Ada artinya punya masa apa ya? Masa terbit yang berbeda-beda sehingga dia mempunyai waktu pematangan yang berbeda-beda juga. Jadi hampir mustahil terjadi sel telur yang punya pematangan yang sama, waktu pematangan yang sama ya. Kemudian kalau terjadi pembelahan oosit ini sebenarnya juga hampir mustahil gitu ya, karena setelah terjadi fertilisasi dia akan merapat gitu ya, tidak terjadi pembelahan ya. Namun kalau terjadi gangguan pada saat perapatan ya dia terjadi pembelahan misalnya. Faktornya banyak ya, intinya yang menyebabkan sel telur matang lebih dari satu, kemudian mungkin ada kelainan pada sistem hormonal ibu gitu ya, seperti usianya di atas 30, konsumsi obat untuk kesuburan ya, fertilisasi in vitro, kesuburan ya, bisa juga keturunan atau hereditas ya. Ya, ini yang tadi abortus ya. Kalau abortus ini ancaman atau penghasil konsepsi di luar kandungan di kurang dari 22 minggu ya. Darahan vagina bisa pecah, bisa banyak, perutnya nyeri dan kaku ya, tegang, kram ya. Pengeluaran sebagian produk konsepsi ya. Kemudian serviks tertutup maupun terbuka dan ukuran uterus lebih kecil dari yang seharusnya. Kalau sudah keluar ya. Kalau serviks yang terbuka ini berarti sudah masuk pada proses dia yang insipien berjalan ya. Kemudian untuk yang penyebabnya bisa fetal, kromosom ya, pada proses pembuahan itu ternyata hasil pembuahan yang harusnya dia berimplementasi dengan kuat dia bisa terjadi permasalahan ya sehingga menanamnya tidak kuat ya. Kemudian antara hasil konsepsi dengan tubuh ibu itu kan saling timbal balik ya, saling mengeluarkan hormon, saling mempengaruhi ya. Kalau pada fetalnya terjadi permasalahan, maka mungkin itu menghambat proses hormonal yang dialami ibu pada saat kehamilan ya. Sehingga nanti bisa menghambat pertumbuhan plasenta, nanti akhirnya ke hormon-hormon pada saat kehamilan juga terganggu, seperti estrogen, progesteron ya, nanti ada permasalahan pada prostaglandin yang terlalu awal diproduksi, oksitosin yang terlalu awal diproduksi juga ya. Pada faktor maternal banyak banget ya ada infeksi, ada hipotiroid ya, diabetes, malnutrisi dan sebagainya yang menghambat sirkulasi darah dari ibu ke janin ya. Pada paternal tentu hanya kelainan sperma. Kemudian juga bisa pada environment-nya, pada lingkungannya kalau si paternal ini misalnya punya bad habit ya, punya kebiasaan yang nggak sehat yang mengganggu kesehatan ibu hamil ya. Rokok mungkin ya misalnya gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa jadi ada environment itu termasuk juga hewan peliharaan ya. Kalau kita kan banyak banget ya kucing gitu ya, semuanya hampir banyak banget orang hampir semuanya itu kucing ya, memelihara kucing ya. Kucing itu yang berbahaya adalah kotoran dan bulunya ya. Ini abortus, ada iminen, insipien, inkomplit, komplit dan misabortion ya. Ini abortus iminen ya, jadi ada flek tapi servisnya masih nutup, TFU masih sesuai ya. Kalau yang insipien ya, ini nyeri perut ya, kemudian terbuka ya. Ya, ini bisa jadi sudah ada keluar sebagian ya. Ya, ini kalau ekspulsi ini sebagian sudah keluar ya. Ini berarti komplit, ini berarti semuanya sudah keluar semuanya ya. Bisa sudah tertutup juga ya. Kemudian yang misabortion ini, nah ini tadi yang kita bahas di atas ya, janinnya mati tapi nggak ada ekspulsi ya, ada gangguan kontraksi atau pengeluaran ya. Kemudian mola hidatidosa ya, mola hidatidosa kita tahu banget kita sebenarnya dia hamil anggur ya, di mana merupakan jenis tropoplastik gestasional ya. Ini filih korioniknya ini tumbuh berlebihan ya, ada proliferasi atau pertumbuhan berlebihan gitu ya. Ya, seharusnya kalau di dalam kita bicara kehamilan, hasil konsepsi kan dibagi dua ya, separuh menjadi janin, separuh menjadi trofoblast ya. Namun pada masa atau pada kelainan mola hidatidosa ini ternyata trofoblastnya tumbuh berlebihan, sehingga dia mengkonsumsi lebih banyak sirkulasi uteroplasenta dari ibu ke janin gitu ya. Kayak dikonsumsi oleh trofoblast ya, sehingga yang untuk janinnya pertumbuhannya terhambat ya.
Faktornya banyak ya, bisa usia pada ibu yang muda atau terlalu tua ya, riwayat mola atau kontraseptif oral ya. Hati-hati ini pada oral, kontraseptif oral ini terutama yang dia mengandung hormon kombinasi estrogen progesteron ya. Ini bisa merangsang terjadinya pertumbuhan mula hidati dosa. Kalau penggunaannya terlalu lama ya, makanya kita ingat pada penggunaan kontrasepsi hormonal memang kalau dia sudah di atas 5 tahun, ini memang harus dinetralisir dulu ya. Ya harus di-cut dulu gitu ya, di-cut dulu, dinetralisir tanpa hormonal, kemudian nantilah 6 bulan 1 tahun kalau dia ingin hormonal bisa berlanjut lagi ya. Ya ini diagnosanya perdarahan ya, mual muntah berlebihan, tentu kita ingat bahwa HCG dihasilkan oleh trofoblast ya. Pada mula ini trofoblastnya itu kan tumbuhnya luar biasa ya, maka HCG-nya juga berlebihan ya. Kemudian ukuran usus lebih besar dari usia kehamilan ya, karena tadi trofoblast itu bentuknya gelembung-gelembung ya, yang dia pertumbuhannya cepat gitu ya, sehingga dia lebih cepat meninggikan TFU ya. Tidak ditemukan janin intrauterin, bisa sama sekali nggak ada, berarti dia mula total ya. Bisa juga ada janin tapi janinnya sangat kecil proporsinya ya, atau dia parsial mulanya ya. Dari perut serviknya terbuka gitu ya, karena tertekan dari atas kan, sehingga serviknya lama-lama kan melemah membuka ya. Ada keluar jaringan seperti anggur, bisa nggak ada janin, bisa ada janin ya. Kemudian ibunya takikardi berdebar-debar ya. Ini tanda-tanda bahwa ibunya mengalami keracunan dari si trofoblast atau kita sebut dengan tirotoksikosis ya. Kemudian placenta previa. Placenta previa ini kondisi ketika plasenta ada di bagian bawah yang menutupi ya. Ya, perdarahan hebat, tapi dia nggak sakit gitu ya gejalanya ya. Dapat kontraksi maupun tidak gitu ya. Pada pemeriksaan luar, biasanya janin belum masuk tanggul ya, karena ada plasenta kan di bawah, maka dia nggak bisa masuk ya. Pada pemeriksaan spekulum ini darah berasal dari ostium dari eksternum, dari serviknya ya. Faktor predisposisi ya umur ya, ini intinya faktor ini yang membuat korpus yang daerah mendekati kulus itu nggak subur gitu ya. Ada gangguan kesuburan ya, bisa gangguan sirkulasi darah, nanti iskemik jadi nggak subur ya. Bisa paritas, kalau paritas itu berarti dia pernah diimplantasi, ada jaringan parut, ada bekas jaringan parut atau jaringan parut, ada jaringan parut yang dia nggak subur, nggak bisa ditanami, kemudian hasil konsepsi kita akan menanamkan diri pada tempat yang lainnya, termasuk paritas ini kalau kita bicara parut ya sama dengan riwayat FC, dengan kuretase, dengan bedah tuba ya, abortus yang dikirat ya. Kemudian abortus tuh kalau dia abortusnya cukup besar berarti luka bekas implantasi pasitanya besar juga, jaringan parutnya juga lebar ya. Gemeli juga sama lah, gemeli ini kan identik dengan pasentanya lebih dari 1 atau besar ya. Merokok itu sama dengan kalau kita bicara umur ya, nikotin akan mengganggu sirkulasi darah, mengganggu pengangkutan HB gitu ya, oksigen ya ke seluruh jaringan, sehingga nanti yang di korpus ini juga nggak cukup ya, dia nggak siap diimplantasi. Nah ini ya, placenta previa ada yang parsial, ada yang total ya. Nah ini tertutupnya sebagian ya, kalau ini total ya. Kalau yang parsial masih mungkin lahir secara pervaginal ya, kalau yang total tentu nggak bisa ya. Kemudian kita ke solusi yang terakhir, kita ke solusi plasenta ya, perdarahan di atas 22 minggu ya, hilang timbul berkelanjutan, shock lah, shocknya ini perdarahan banyak ya, hipovolemik, bisa juga shocknya karena neurogenik ya, terusnya lembek, kemudian ya karena dia tidak bisa berkontraksi ya, kalau semua yang luka, semua yang trauma itu kontraksinya menjadi lembek ya. Kemudian gerakan janin berkurang dan tentu nanti ke arah ke fetal distress ya. Solusi plasenta kalau grade-nya dibagi 3, ada ringan, ada sedang, dan ada berat ya. Kalau yang ringan ini kalau perdarahan kurang dari 100 sampai 200, uterusnya tidak tegang, tidak ada tanda renjatan ya, artinya dia TTV-nya masih oke ya, masih besoknya masih ringan ya. Janin hidup ya, kemudian fibrinogennya masih tinggi ya, di atas 250 mg. Jadi ini berkaitan ya, kalau perdarahannya banyak, tentu faktor pembekuan yang dipakai termasuk fibrinogen juga banyak ya. Tapi kalau perdarahannya sedikit, maka yang dipakai fibrinogennya sedikit, maka sisanya banyak. Ini
kita lihat semakin banyak perdarahan nanti glukinogen semakin turun ya, semakin sedikit perdarahan glukinogen tetap tinggi gitu ya. Nah, sedangkan pada solusi yang berat ini uterusnya tegang, tetanik tanpa henti ya, tetanik tanpa henti ya, terdapat penjatan ya, dia shock ya. Kemudian janinnya biasanya sudah mati ya. Tentu kalau solusinya berat ini kan berarti plasentannya sudah hampir lepas semua dari rahim ya. Tidak ada lagi penyalur atau yang tidak lagi membawa sirkulasi uteroplasenta dari ibu ke janin ya. Faktornya banyak ya, intinya yang buat plasenta tidak dapat tertanam, tidak dapat bertahan dengan kuat ya. Rokok sama kan tadi dengan plasenta previa, hipertensi atau kita ke preeklamsia ya, preeklamsia itu berarti kan hipertensi, aliran darah yang ke rahimnya kurang ya, nanti pasentanya akan mudah lepas dari rahim ya, anemia, HB-nya rendah dan sebagainya. Ya, kemudian air ketubannya sedikit, janinnya bergerak, nanti pasiennya tertarik-tarik gitu ya, bisa lepas ya. Multiple gestasi, janin ganda ya, janin gemeli ya, ruang geraknya sempit, nanti ada resiko lepasnya plasenta dari tempat implantasi ya. KPD ini bisa ke arah infeksi ya, nanti kekuatan penanaman, kekuatan jaringan juga akan berkurang ya, dan sebagainya ya. Ini kita lihat gambarnya seperti ini adalah hasil plasenta yang solusi plasenta, ya dia lepas, ya ini namanya adalah stol cell ya. Ini stol cell ini kalau kita solusi plasenta itu dia awalnya tersembunyi di belakang plasenta. Jadi kalau awalnya yang lepas sedikit, kemudian bekuan darahnya bersembunyi di antara plasenta dan uterus, nanti bekuan ini kan bertambah besar ya. Akhirnya juga semakin melepaskan plasenta dari rahim ya, maka semakin memperberat grade dari solusi plasentanya ya. Ya demikian penjelasan patofisiologi janin ya, nanti kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.